Bismillahirrahmanirrahim. Niat isun makai kaji jalan kurnia. Sun kuliah mereka lapar. Sun sabutake guru. Sun sabutake segala rasa. Sun sabutake umasih. Halo, assalamualaikum tabipun, hai gengs, apa kabar kalian semuanya? Pastinya ketemu lagi di YouTube channel Argizam. Nah jadi gengs, hari ini aku tuh lagi make upin nenek viral kemarin ya gengs ya. Kalau kemarin ceritanya itu lagi make up akad nikah. Nah kalau ini ceritanya resepsi, pakai dress wedding yang luar biasa, gaunnya tuh meva ya. Terus juga pakai tema Barbie ya, Barbie yang ada biang seperti ini gengs. Dan pastinya nenek ini kemarin banyak yang ngomong, kenapa nih tangannya kok nggak ada kerutannya ya, kerutannya. Sebenarnya kerutan itu banyak ya gengs ya. Hanya saja kita samakan dengan menggunakan kain tile. Jadi posisi tangan tuh harus dibaik kain tile gini dibaliknya ya gengs ya, supaya kesannya itu lebih halus, terus lebih mudah aja gitu gengs ya. Makanya kita harus smart sebagai makeup artist, harus pinter-pinter, apalagi beauty vlogger, untuk mengaplikasikan teknik dadakan ya gengs. Pastinya seperti itu. Dan ini adalah total looknya. Semoga kalian semuanya suka ya gengs ya. Dan pastinya yang mau penasaran mau nonton video tutorialnya, jangan lupa support channel ini biar lebih berkembang lagi dengan cara klik subscribe dan tekan tombol loncengnya, ini gratis gengs. Hai gengs, di tahap pertama, kalau kemarin aku pakai scotch tape yang jaring dan sudah terbentuk, jadi kita sudah tinggal pakai aja ya gengs ya. Nah kalau di sini aku pakai scotch tape manual guntingannya gengs ya, dari Motek ya. Pastinya ini nih scotch tape yang legendaris banget. Kenapa? Karena dari zaman dulu kayaknya udah ada deh gengs ya. Perias dari zaman dulu kayaknya udah pakai ini. Nah ini aku pakainya dengan cara digunting dan aku bentuk sesuai dengan kebutuhan kelopaknya. Sebenarnya scotch tape itu perlu nggak perlu, tapi ya perlu gengs. Kenapa? Karena kalau udah nenek-nenek biasanya kelopak matanya tuh udah turun banget gengs. Dan kebanyakan kelopak mata antara kanan dan kiri itu susah banget sama. Karena seperti yang kalian tahu, kulit nenek itu udah lumayan kendor. Nah karena aku memang make upin nenek-nenek gengs, jadi kalian jangan tersinggung kalau aku bolak-balik ngomong nenek-nenek ya. Lalu di tahap selanjutnya di sini aku mengaplikasikan Dermagic Plus Beauty Moisturizer dari Simplicity yang punyanya Datuk Siti Nurhaliza. Seperti yang kalian tahu bahwasanya memang kulit nenek-nenek itu kan rata-rata udah pada kering ya gengs ya. Produksi minyak pada kulit wajahnya itu udah nggak terlalu banyak seperti zaman muda dulu. Sehingganya kita membutuhkan moisturizer yang bisa menyerap ke dalam kulit dan pasti akan sangat membantu kulit sang nenek untuk lebih elastis lagi gengs. Dan pastinya make upable banget ya gengs ya. Nah gengs, di tahap selanjutnya di sini aku mengaplikasikan Liquid Glow ini dari Beauty Glaze. Aku aplikasikan hanya di bagian-bagian highlight saja, di tulang hidung, dahi, dagu, dan pipi. Nah pasti banyak yang tanya, Kak bukannya kalau kulit udah kendor dan keriput-keriput tuh sebisa mungkin hindari yang glowing-glowing? Ya emang bener sih gengs ya, cuman kan ini aku yang makeup jadi suka-suka aku lah. Kadang aku capek deh gengs kalau denger netizen budiman yang suka itu ngina aja. Tapi kesini-sini sih aku sih bodo amat gengs. Yang pasti aku wajib berkarya terus untuk Zamilov yang udah support channel ini gengs. Nah kemudian di tahap selanjutnya di sini aku membuat mixing foundation dengan cara dibakar. Yang pertama ini aku pakai Simplicity Argan Wonder Foundation, pastinya ini untuk yang liquid ya gengs ya. Kemudian aku tambahkan Crayolan Supra Color yang shade-nya itu Ivory. Seperti kalian tahu foundation ini memiliki kandungan moisturizer yang lumayan banyak sehingganya membuat foundation ini amat sangat berminyak gengs. Kemudian foundation yang ketiga ini creamy lagi, aku pakai dari Altipro Smooth Corrector yang shade-nya Plum Rose. Undertone-nya sih rada ngepink ya gengs ya, cuman nggak masalah karena untuk Simplicity dan juga Crayolan itu undertone-nya yellow, jadi agak netralisir gitu ya gengs ya. Nah karena Altipro Smooth Corrector ini nggak terlalu banyak mengandung moisturizer dan identik matte, pastinya cocok banget di mixing dengan Supra Color-nya si Crayolan gengs. Nah untuk Altipro Smooth Corrector-nya aku ambil 1 scoop, kemudian untuk Supra Color Crayolan-nya aku ambil 1 scoop juga gengs. Nah untuk Wonder Foundation dari Simplicity-nya aku ambil 2 pump gengs. Jangan kita aduk-aduk dulu, jadi kita bakar dulu ya gengs ya, sampai tekstur semua foundationnya itu mencair dan bisa di mixing dengan mudah. Pasti jangan terlalu lama ngebakarnya gengs ya, karena nantinya takutnya oksidasinya bisa gila-gilaan dan kurang cantik untuk kita apply ke seluruh wajahnya gengs. Nah
setelah kita mixing, kita aplikasikan mixing foundation tadi itu ke seluruh wajahnya. Ini aku ambil di part sebelah kanan wajahnya terlebih dahulu, gengs. Biar kalian lihat gimana naturalnya sih mixing foundation ala Arizam hari ini, gengs. Seperti kalian lihat, untuk shade atau warna foundationnya itu sendiri kan natural banget, tapi bohong. Terus untuk ketebalan foundationnya juga itu tipis banget, tapi bohong, gengs. Nah, kalau aku udah ngomong tapi bohong, gengs, berarti itu kebalikan dari yang aku ucapin, gengs. Jadi kalian nggak perlu tanya lagi, Kak, jadi foundationnya tuh tipis apa tebel sih? Kami itu kan belajar, Kak. Kak, jadi foundationnya tuh natural apa nggak sih? Kami kan belajar, Kak. Ya kalau udah sebutannya tapi bohong itu berarti kebalikannya. Kalau aku ngomong tipis berarti tebel. Kalau aku ngomong tebel berarti tipis gitu loh, gengs. Jadi sepertinya nggak perlu dipertanyakan deh itu, gengs. Dan pastinya seperti kalian tahu, untuk tekstur kulit wajah yang udah mengendur seperti nenek-nenek ini, sebisa mungkin usahakan apply foundation jangan terlalu tebal dan jangan terlalu terang. Itu teknik yang benar, gengs. Karena kalau terlalu tebal, biasanya akan lebih rentan dan riskan untuk crack alias patchy alias round to the top, rontok. Tapi karena aku pengen makeupnya tuh luar biasa panglong alias pangling alias kalau udah panglingnya kebangetan tuh disebut panglong ya, gengs ya. Makanya aku apply foundationnya tuh tipis dan natural banget warnanya, gengs, tapi bohong. Nah, gengs, setelah kita apply foundation ke seluruh wajahnya, di sini aku mengaplikasikan Count on Me alias krim contour paletnya dari Altipro Cosmetics, gengs. Nah, karena warna coklatnya di palet itu lumayan komplit ya, gengs ya. Ada 3 shade warna coklat. Aku yang memilih warna termuda ini untuk di bagian tulang hidung saja, gengs ya. Kenapa? Kalau untuk bagian tulang hidung tuh usahakan jangan terlalu gelap konturnya, gengs. Karena kalau kita nggak kontrol, biasanya kontur di bagian tulang hidung itu akan terlalu gelap dan justru malah bikin efeknya nggak natural, gengs. Walaupun seperti yang kalian tahu, di sini aku apply dasar complexionnya alias foundationnya itu udah natural banget kan, tapi bohong tadi, gengs. Nah, setelah kita apply di bagian pinggir-pinggir tulang hidungnya, kita blending dengan menggunakan beauty blender. Nah, kalau aku sih lebih suka krim contour yang nggak terlalu menohok, karena biasanya nanti aku akan perjelas konturnya dengan menggunakan powder contour di akhir-akhir complexionnya, gengs. Nah, kemudian di tahap selanjutnya, karena aku nggak pengen wajah nenek-neneknya itu semakin kentara alias kelihatan, aku nggak mau apply krim contour terlalu banyak, apalagi di bagian tulang pipi. Karena kalau kita apply di bagian tulang pipi, biasanya untuk wanita yang sudah berusia, gadis lanjut usia, akan memberikan efek yang semakin terlihat tua, gengs. Makanya di sini aku langsung apply alias aku langsung pasangkan creamy blush atau blush on liquid ya, gengs ya. Ini dari O2O di bagian apple cheek, dan aku bakal blend ke seluruh bagian tulang pipinya sampai ke deket-deket tulang hidung dan under eye-nya, gengs. Nah, gengs, lalu kita lanjutkan dengan mengaplikasikan bedak tabrak alias bedak tabur alias setting powder dari Ultimato, gengs. Ini yang seri delicate, terus ini yang nomornya 06 alias shade-nya nomor 6 golden beige. Nah, karena foundation yang kita aplikasikan tadi udah natural banget tapi bohong, makanya di sini aku turunkan shade foundationnya dengan menggunakan bedak tabur dari Ultimato yang shade-nya golden beige ini, supaya warna kompleksinya lebih natural dan lebih nyatu aja ke kulit wajahnya, gengs. Dan seperti biasa, aku kasih tahu ke kalian semuanya bahwasanya ketika kita mengaplikasikan foundation yang lumayan tebel, aplikasikan juga bedak taburnya jangan terlalu pelit ya, gengs ya. Kita apply secara bertahap dengan cara ditap-tap, dan kalaupun sudah rata ke seluruh wajahnya, usahakan diulangi lagi, takutnya si foundationnya itu masih basah. Karena kalau kita pelit-pelit, biasanya foundationnya itu belum terset dengan paripurna sempurna ulalalalala, maka makeupnya akan lebih mudah crack, gengs. Makanya usahakan jangan pelit-pelit ya, gengs ya. Ulangi 2-3 kali, kalau bisa satu wadah ini habisin aja nggak masalah. Jangan boros, gengs. Nah, come to the mood, to the D, to the Dian. Kemudian kita aplikasikan dual functionnya Altipro Cosmetics atau bedak tabur palet ya, gengs ya. Bedak tabur loh, bedak padet palet dari Altipro ini yang seri light atau seri terang ya, gengs ya. Yang shade-nya itu ada DL01, DL02 dan DL03. Nah, ini aku aplikasikan yang DL03, jadi undertone-nya rada yellow atau kuning, gengs. Nah, karena ini seri light, aku aplikasikan di bagian-bagian highlight atau bagian-bagian yang ingin kita tonjolkan. Misalnya di tulang hidung, tulang pipi, tulang dahi, terus di bagian bawah mata dan juga dagu, gengs. Nah, kalau aku sih, gengs, sangat amat merekomendasikan kalian untuk beli bedak-bedak yang palet-palet seperti ini, gengs. Apalagi buat kalian yang masih pemula dan lagi belajar untuk jadi makeup artist.
Jadi buat latihan kalian tuh nggak boros-boros amat ya gengs ya. Namanya lagi latihan itu nggak harus pakai produk-produk yang mahal-mahal banget. Apalagi produk lokal sekarang tuh rata-rata udah bagus-bagus banget ya gengs ya. Kalau dulu mungkin kita susah atau sulit ketika mencari produk lokal yang kualitasnya tuh setara dengan produk luar negeri yang mahal-mahal gila itu loh gengs. Nah kalau sekarang sih udah rata-rata produk lokal kita tuh udah bagus banget gengs. Nah dengan kita memilih produk-produk yang paletan begini, maksudnya yang banyak isinya gini gengs, biasanya kita akan lebih leluasa untuk memilih warna-warna yang sesuai dengan kebutuhan klien ataupun model kita gengs. Kemudian di tahap selanjutnya aku mengaplikasikan dual function lagi dari LT Pro, tapi ini yang serinya dark ya gengs ya. Nah aku pakai yang nomor 01 yang warnanya coklat paling gelap ya gengs ya, kecoklatan gitu. Ini untuk mempertegas kontur atau shading tadi ya gengs ya. Jadi ini bedak aku fungsikan sebagai powder kontur. Kenapa aku nggak memilih powder kontur khusus? Karena kalau powder kontur khusus itu rata-rata kan kadang kita pilih kalau beli produk baru itu yang warnanya agak lumayan gelap ya gengs ya. Aku nggak mau pakai powder kontur yang terlalu gelap, terutama di wajah yang sudah gadis lanjut usia seperti ini gengs. Makanya di sini aku cukup gunakan bedak padat yang lumayan gelap ini untuk memperjelas kontur atau shading pada wajahnya ya gengs ya. Aku apply di tulang hidung, tulang pipi, dan aku fungsikan juga sebagai bronzer di pertumbuhan anak-anak rambutnya di bagian dahi dan juga rahang ya gengs ya. Nah kemudian kita lanjutkan dengan mengaplikasikan blush on palette ini dari Sivana Colors. Aku apply yang warna pink terlebih dahulu gengs. Nah supaya kesan wajah neneknya ini lebih kelihatan fresh dan lebih kelihatan muda dan cabi-cabian ya, cabi-cabian alias cabi, nggak terlalu kempot ya gengs ya. Aku aplikasikan blush onnya, motong bahagian wajah, jadi aku pasang sampai nempel-nempel ke tulang hidungnya gengs. Terus aku apply juga di bagian dagunya gengs, supaya kesannya tuh lebih Barbie gimana gitu ya gengs ya. Barbie kena tabuk mobil kayaknya gengs. Nah lepas tuh kita apply juga blush on yang warnanya agak peach ke oren-orenan gitu gengs, supaya kesan complexionnya itu lebih warm ya gengs ya. Nah di sini aku apply blush on yang lumayan banyak supaya blush onnya itu lebih tahan lama dan awet. Karena biasanya kalau kita pakai blush on yang powder begini rata-rata tuh agak siangan dikit tuh udah mulai luntur warnanya, maksudnya agak lumayan menghilang warnanya. Dikira siluman kali menghilang ya gengs ya. Makanya lebih baik di awal aku apply blush onnya itu lumayan tebel gengs. Baru kemudian kita pakai palette LT Pro tadi, bedak padatnya gengs ya yang seri dark, untuk ngeblend blush onnya supaya lebih tersamarkan gengs. Nah terakhir di bagian complexion kita semprotkan setting spray atau semprotan air untuk kulit wajah ya gengs ya. Ini dari Shumura atau kalian bisa pakai merek apa aja nggak masalah lah gengs ya. Yang pastinya ini juga udah mau habis, jadi kita habisin aja gengs. Nah gengs di tahap selanjutnya kita aplikasikan pencil liner ya untuk bikin alis gengs. Jadi sini aku nggak pakai pensil alis sama sekali, aku pakai pencil liner dari iShine. Kenapa? Karena aku pengen bikin kesan makeup total looknya itu kan bold ya gengs ya. Jadi aku pengen bikin alisnya tuh warnanya gelap tapi tetap coklat, nggak hitam ya gengs ya. Nah makanya di sini aku pakai pencil liner dari iShine yang warnanya coklat ini, karena dia tuh teksturnya empuk banget dan enak banget untuk ngeframe alis. Apalagi untuk alis yang sudah kita lem dan kita tidurkan ke kulitnya supaya nggak bangun-bangun lagi. Jadi tetap bobo gitu ya gengs ya. Nah terus kita isiin sedikit-sedikit, mulai dari bagian ujung sampai setengah sedikit aja ya gengs ya, di tubuh alisnya yang suci dan indah ini gengs. Nah untuk bentuk alisnya pastinya untuk makeup bold itu pakai teknik alis Jarabui kekinian ala Arizam gengs. Jadi untuk puncak alisnya kita buat agak mundur sedikit gengs. Setelah kita buat frame alisnya, kemudian kita aplikasikan eyeshadow SK Cosmetic yang Peach Goddess Palette gengs. Kita apply yang warna coklat untuk ngisi sekaligus mengarsir body alisnya gengs, supaya lebih dramatis dan lebih ulalalala indah dipandang dan sedap dinikmati gengs. Dikira makanan kali ya. Atau kalau kalian punya eyebrow powder ya kalian pakai aja eyebrow powder juga nggak masalah ya gengs ya. Bisa pakai dari makeover atau pakai yang brand-brand high end sekalipun juga nggak masalah. Cuman kalau ada yang gampang kenapa enggak. Makanya ini aku cukup pakai eyeshadow aja gengs untuk ngisi alisnya gengs. Nah setelah alis terisi dengan paripurna sempurna ulalalalalalalala, kita aplikasikan foundation dari Naturaktor yang nomornya 130 atau shade-nya 130 ya gengs ya, untuk mengkoreksi bentuk alis yang kurang paripurna sempurna ulalalalala ini gengs. Nah aku koreksi mulai dari bagian puncak ke ujung alisnya, baru kemudian dari puncak ke bagian depan alisnya gengs.
Pelan-pelan aja, jangan pakai nafsu, sabar-sabar aja gengs, karena sesungguhnya nafsu itu adalah hal yang amat sangat dilarang dalam makeup gengs. Jadi harus sabar-sabar biar hasilnya itu lebih halus dan sedap dipandang gengs. Usahakan ketika mengkoreksi alis, tarik napas dalam-dalam dan tahan kurang lebih selama 7 hari gengs. Tapi kalau nggak kuat, lepas aja napasnya gengs, takut kelewatan gengs. Nah setelah kita koreksi bagian bawah alisnya, kita koreksi juga di bagian atas alisnya gengs, supaya bentuk alisnya semakin sempurna ulalalala dan paripurna lalalalala. Pokoknya semuanya lalalalala kalau memang kita ingin paripurna ya gengs ya. Jangan lupa kita lukis juga bentuk alis sebelahnya gengs ya, jangan cuma sebelah. Masa ceritanya pengantin alisnya cuma sebelah, tapi bisa jadi sih kalau pengantinnya minta diskon gengs. Nah setelah kita koreksi dengan menggunakan foundation dari Naturator tadi, tahap selanjutnya kita keringkan si foundationnya supaya nggak basah dan ngerusak bentuk alis yang udah susah payah kita buat ini ya gengs ya. Namanya bikin alis itu nggak akan pernah bisa sama persis sempurna ya gengs ya. Cukup tetangga jauh aja udah lumayan banget gengs. Tapi sebisa mungkin walaupun buat tangan manusia, bentuknya harus ulalalala ya gengs ya. Jangan mentang-mentang udah tua, apalagi diskon, alisnya dibikin tinggi sebelah gengs. Nah gengs, kita lanjutkan di make up bagian mata gengs. Nah untuk mendapatkan hasil eyeshadow yang lebih pigmented dan warnanya lebih pop up, kita aplikasikan base eyeshadow. Ini aku pakai base eyeshadownya dari LT Blue Cosmetic pastinya gengs ya. Nah kita apply-nya jangan terlalu banyak, tapi jangan terlalu dikit juga gengs. Karena kalau kebanyakan biasanya suka bikin eyeshadownya nge-crack, sehingganya kurang indah untuk dipandang gengs. Nah untuk eyeshadow, aku pakai paletnya SK Cosmetic yang Peach Goddess yang tadi aku pakai untuk isi alisnya ya gengs ya. Nah kita pakai warna dasarnya warna coklat terlebih dahulu. Kita bentuk eyeshadownya setengah lingkaran. Jadi ceritanya karena ini kita pengen bikin looknya itu bold ulalalala, makanya kita bikin eyeshadownya itu lebih berani dari kemarin ya gengs ya. Karena untuk makeup akad nikahnya nenek kemarin gengs, kita kan temanya Barbie-Barbian gitu ya gengs ya. Nah kalau ini lain ceritanya kan resepsi gengs ya. Makanya kita bikin make upnya itu agak lebih berani, lebih bold, dan pastinya kalau makeup bold itu akan memberikan efek yang lebih gahar sedikit, terus agak lebih serem sedikit, tapi nggak masalah. Kan kita pengen makeupnya pangling gengs. Nah setelah kita aplikasikan eyeshadow warna dasar warna coklat tadi gengs, kita aplikasikan eyeshadow yang warnanya agak keoren-orenan masih dari palet yang sama gengs, untuk warna transisi dan ngeblend si warna coklatnya supaya nggak ngedemplok, agar lebih cantik untuk dipandang dan dinikmati gengs. Nah gengs, untuk makeup matanya ini ceritanya aku pakai teknik Race Book Makeup Look ala Arizam gengs. Cuman ya namanya kelopak mata udah rada kendor, jadi kayaknya agak kurang paripurna gitu gengs ya. Tapi ya udah sempurna sih. Tapi nggak boleh ngomong sempurna deh, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah gengs. Nah gengs, setelah kita aplikasikan di bagian sebelah kanannya, kita apply juga di bagian sebelah kirinya. Seperti di awal tadi, kita apply warna dasar terlebih dahulu warna coklat ya gengs ya. Kita bentuk setengah lingkaran, tapi ingat jangan terlalu maju sampai ke depan. Takutnya kalau terlalu maju sampai ke dekat tulang hidung, efeknya bakal jadi dadek melek alias jadi hantu gengs. Makanya ketika apply eyeshadow itu lebih baik sedikit-dikit terlebih dahulu, karena kalau kurang itu kita bisa tambah, tapi kalau udah kelebihan biasanya agak susah nguranginnya gengs. Setelah itu kita apply juga warna transisinya atau warna blendingannya ya gengs ya. Pakai yang warnanya agak oren-orenan coklatnya gengs, masih dari palet yang sama SK Cosmetic tadi ya gengs ya. Dan seperti yang aku sering bilang, kalau untuk makeup mata buat nenek-nenek atau wanita yang sudah dewasa berlebihan, usahakan jangan terlalu banyak apply eyeshadow shimmer ataupun glitter gengs. Karena kalau kita apply terlalu banyak shimmering atau glitter, kerut-kerut pada kelopak matanya akan semakin terlihat nyata gengs. Nah kemudian kita lanjutkan dengan mengaplikasikan eyeliner pensil dari makeover yang black check gengs. Kita aplikasikan di bagian atas waterline matanya dan pastinya sedekat mungkin dengan bulu mata aslinya ya gengs ya. Nah bagian kanan dan kiri jangan lupa, jangan cuma sebelah mentang-mentang diskon. Nah kemudian untuk pakai teknik jahit bulu mata, di sini aku aplikasikan lem bulu mata dari Expert Premium. Nah aku aplikasikan secara bertahap dan pelan-pelan aja gengs. Kita apply kayak pasang eyeliner, bener-bener harus rapi supaya jahitan bulu matanya tuh terlihat lebih rapi dan profesional dan memang langsung balance alias balance gengs. Nah untuk bulu matanya aku pakai bulu matanya Cilia Lash yang serinya Arizam ya gengs ya. Ini seri 1.0, nanti tunggu yang seri
2.0 nya ya gengs ya. Ini masih seri bold. Nah di layer pertama aku apply yang Aymara. Kita pasang patokannya di bagian dalam terlebih dahulu gengs. Terus tarik-tarik sedekat mungkin dengan bulu mata aslinya supaya nggak ada jarak di antara mereka. Karena kalau terlalu ada jarak takutnya kangen. Kalau kangen siapa yang mau tanggung jawab gengs. Nah kemudian kita tekan-tekan ke atas kelopak matanya supaya antara bulu mata palsu dan kelopak matanya itu nyempel ya gengs ya. Jadi bulu matanya alton jepat alias jengat dan bikin makeup matanya semakin terlihat nyata paripurnanya gengs. Nah gengs, di tahap selanjutnya di sini aku mengaplikasikan eyeliner spidol dari Maybelline untuk membersihkan bulu mata sela-selanya itu gengs ya, antara bulu mata asli dan palsunya. Biasanya kan suka ada yang kotor-kotor tuh gengs ya, makanya di sini kita bersihkan dengan menggunakan eyeliner spidol dari Maybelline, atau kalau kalian punya dari merek lain juga nggak masalah gengs. Yang penting fungsinya sama loh gengs. Nah kemudian kita lanjutkan dengan mengaplikasikan bulu mata layer kedua. Ini masih dari Cilia yang serinya Arizam. Ini yang serat-seratnya atu begitu ya gengs ya, yang Shakila. Nah aplikasikan di atas bulu mata pertama tadi gengs. Ingat hati-hati karena takutnya lem yang sudah kita apply di bulu mata kedua ini nempel di serat-serat bulu mata pertama, jadi bikin kesan bulu matanya itu gerumpel-gerumpel dan nggak indah, nggak nyatu-nyatu, nggak misah-misah gitu loh guys. Kurang enak kalau dipandang guys. Jadi aku ingatkan sekali lagi ya gengs ya, untuk kalian, makeup itu bukan perkara bagus atau nggak bagus gengs, tapi lebih ke rapi atau nggak rapi. Jadi untuk mendapatkan makeup yang rapi ya kita harus sabar gengs ya, terlalu terburu-buru, jangan terlalu terburu nafsu ya gengs ya. Nah, karena ceritanya ini kan make up buat resepsi pernikahannya si nenek gengs, makanya di sini aku aplikasikan eyeshadow glitter liquid ini dari LT Pro yang X-Din ya gengs ya. Ini yang shade-nya tuh bombastis. Aku aplikasikan hanya di bagian inner cornernya saja gengs, supaya kesan makeup matanya tuh lebih ada dangdut-dangdutnya gitu gengs, heboh. Nah terus kita coating lagi atau kita timpa lagi dengan menggunakan eyeshadow gold dari SK Cosmetic Palette tadi ya gengs ya. Kita tap-tap aja di bagian inner cornernya atau bagian belek-belek artisnya ya gengs ya. Nah terus untuk waterline-nya aku aplikasikan eyeliner silver dari Silky Girl sampai agak melebar-melebar dikit. Terus tapi aku timpa lagi dengan menggunakan eyeshadow glitter powder ini dari Muaku supaya kesan makeup matanya tuh lebih warm dan lebih match dengan semua muanya gengs. Nah gengs, ketika kita mengerjakan bahagian bawah mata atau waterline-nya gengs ya, usahakan berhati-hati karena takutnya eyeshadow serbuk yang seperti ini tuh lari masuk ke dalam mata yang akan mempersulit kita karena matanya berair. Ya pokoknya ngeribetin aja gengs ya, makanya sebisa mungkin hati-hati. Lihat kanan kiri, dikira nyebrang jalan kali ya gengs ya. Nah gengs, lalu kita lanjutkan dengan mengaplikasikan eyeliner pensil lagi dari makeover yang black check tadi untuk di bagian sudut matanya aja ya gengs ya, sampai ke sepripit lah bagian matanya. Kita agak buat turun sedikit dan agak lebih memanjang supaya kesan makeup boldnya tuh lebih kelihatan dan kentara. Kalian bisa lihat di sini untuk patokan porsinya ya gengs ya. Nah setelah kita aplikasikan eyeliner pensil warna hitam tadi, langsung kita timpa mumpung masih basah ya gengs ya. Dengan menggunakan eyeshadow warna coklat, masih pakai palette yang sama tadi juga nggak masalah, atau pakai eyeshadow yang lain juga nggak masalah gengs. Kita blend supaya nggak ngedemplok dan looknya supaya terlihat lebih profesional. Ingat pelan-pelan, takutnya melebar terlalu besar eyeshadow coklatnya, jadi bikin kesan makeup matanya tuh lebih bunder dan kayak Susana. Makanya sabar aja pakainya gengs. Nah setelah itu langsung saja kita lanjutkan dengan mengaplikasikan bulu mata palsu bagian bawah, masih dari paletnya Cilia Lash X Arizam ya gengs ya, yang Eliza. Nah kita apply lemnya terlebih dahulu di bagian bawah matanya, baru kita apply juga di bagian bulu mata palsunya ya gengs ya. Kita pasang patokannya bagian terdalam dulu biar nggak terlalu maju gengs. Terus pelan-pelan orangnya suruh lihat ke atas, tengok ke atas mbak. Nah gengs, langsung saja kita lanjutkan dengan mengaplikasikan lip cream ini dari SK Cosmetic yang warnanya nude ya gengs ya. Nah berhubung aku pengen bikin kesan makeupnya tuh tetap bold tapi tetap kelihatan natural, tapi tetap kelihatan cantik dan gak nyeremin, makanya untuk lipstiknya aku pengen bikin ombre supaya looknya tuh lebih kekinian ya gengs ya. Dan gak monoton warnanya nude gitu aja lipstiknya, karena ceritanya buat resepsi. Kalau cuma nude aja biasanya kurang gonceng gitu ya gengs ya. Nah terus buat kalian yang masih tanya, perasaan make upin nenek-nenek deh ini Kak Ari, kenapa kok manggilnya mbak? Ya memang karena aku manggil nenek Ita ini, nenek dari 2 orang cucu ini yang usianya udah 60 tahun ini mbak, supaya lebih menghargai dan lebih berkesan muda. Jadi aku lebih baik panggil mbak, masa panggil nenek kesannya tua gitu ya gengs ya.
Nah setelah kita apply warna lipstick dasarnya, kita timpa dengan menggunakan bedak pada dari palet yang dark tadi, LT Pro ya gengs ya, supaya pinggir-pinggirnya itu lebih nyamar. Atau kalian juga bisa apply juga foundation supaya pinggirnya itu benar-benar hilang, tapi aku pakai bedak aja udah cukup. Terus aku coating lagi, aku timpa lagi dengan menggunakan lipstick warna merah atau lip cream warna merah, hanya di bagian tengah-tengah terdalam bibir gengs, bagian bawah dan juga bagian atas, ya kayak bikin teknik ombre lipstick gitu ya gengs ya. Terus kalau mau pakai cotton bud untuk ngeblendnya juga gak masalah, atau pakai jari tangan, asal jari tangan kalian udah bersih, udah pakai hand sanitizer ya gengs ya. Nah supaya kesan bibirnya lebih becek-becek gimana gitu gengs, aku timpa lagi dengan menggunakan lip gloss dari Ines Cosmetics yang warnanya itu agak kecoklatan, tapi nantinya ujung-ujungnya bakal ngikutin warna lipstiknya juga loh gengs. Setelah itu barulah kita bisa tambahkan highlighter untuk bagian-bagian yang ingin kita tonjolkan, misalnya di tulang hidung, apple cheek, dagu, dan juga jenong gengs. Oke gengs, demikian video kali ini, mudah-mudahan kalian semuanya suka. Kalau kalian suka jangan lupa klik like-nya, nggak suka dislike aja, dan pastikan juga jangan lupa support channel ini biar lebih berkembang lagi dengan cara klik subscribe dan tekan tombol loncengnya. Sekali lagi ini gratis gengs. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, bye bye. Terus dibalik dulu.